Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anda kenal dengan Thalhah bin Ubaidillah? Saya akan perkenalkan kepada Anda seorang sahabat yang mulia yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam di angkatan yang awal. Karena beliau masuk Islam itu kira-kira tahun ketiga kenabian. Nabi Muhammad sudah berdakwah 3 tahun. Thalhah bin Ubaidillah masuk Islam. Ketika itu umurnya kurang lebih 16 tahun. Dalam perang Uhud, Thalhah bin Ubaidillah ini diperkirakan dia sudah gugur. Karena ditemukan sudah dalam keadaan pingsan dan puluhan luka yang ada di tubuhnya. Tapi Allah masih memberi umur sehingga Rasulullah SAW mengatakan kalau pengen tahu orang syahid yang masih hidup ya Thalhah bin Ubaidillah inilah. Itulah salah satu keistimewaan Thalhah bin Ubaidillah. Dan dia juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ingat ketika Rasulullah mengatakan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, nomor kesekian Thalhah bin Ubaidillah juga termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, dalam kitab Ibnu Majah ada satu riwayat dari Thalhah bin Ubaidillah tentang keutamaan Ramadan. Dengan maksud supaya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Thalhah bin Ubaidillah meriwayatkan ceritanya ada 2 orang pemuda datang dari wilayah Bali. Saya tanya kepada Google Map, Bali itu ada di mana? Saya tulis B-A-L-I, ya ke Pulau Bali. Tapi saya tulis pakai huruf Arab, Ba, Lam, Ya. Ternyata wilayah Bali itu ada di Jordan lah kalau sekarang. Jadi Thalhah meriwayatkan ada 2 pemuda dari wilayah Bali datang ke Madinah, mesantren lah ya, kepada Rasulullah SAW. Jadi bisa dikatakan 2 orang pemuda ini masuk Islamnya, titik startnya bareng. Sehingga untuk kedepannya ini bisa diperbandingkan. Karena 2 orang ini mempunyai titik start yang sama. 2 orang pemuda dari wilayah Bali datang ke Madinah, masuk Islam bersama-sama. Yang satu, katakanlah si A, itu dia sangat cekatan dan seringkali ikut berjihad sampai si A ini gugur di medan perang, mati syahid. Si A mati syahid. Temannya yang satu lagi si B, menurut catatan Thalhah, si B ini meninggal setahun kemudian. Meninggalnya di mana? Di tempat tidurnya sendiri, artinya tidak di peperangan. Nah, suatu malam Thalhah ini mimpi beliau berada di depan pintu surga. Keren mimpinya kalau Thalhah, mimpinya aja berada di depan pintu surga kan. Bersama 2 orang pemuda tadi, si A yang mati syahid dan si B yang
meninggal biasa. Nah, tidak lama kemudian ada petugas sorga keluar dan mengajak masuk terlebih dahulu si B yang meninggal di tempat tidurnya. Si B yang dipersilakan masuk sorga lebih dulu. Kesempatan kedua, petugas sorga keluar lagi, barulah mengajak si A untuk masuk sorga. Itu Tolhah itu membatin. Si B sudah diajak masuk sorga, si A sudah diajak masuk sorga, dia pikir nanti giliran ketiga saya yang akan diajak untuk masuk sorga. Tahu-tahu datanglah petugas sorga, keluar lagi, dia mengatakan kepada Tolhah, kamu belum waktunya, kamu pulang aja. Sampai di situ impiannya Tolhah, dia terbangun. Pagi-pagi Tolhah ceritakan mimpinya kepada teman-temannya para sahabat. Para sahabat merasa heran. Apa yang menjadi keheranan? Kok orang yang mati biasa masuk surganya lebih dahulu ketimbang orang yang mati syahid? Keheranan mereka tidak terjawab. Kemudian sampailah ke kuping Rasulullah. Nah, Rasulullah malah komentarnya begini. Kenapa kamu mesti heran? Ya heranlah Nabi, masa orang yang mati biasa masuk surga lebih dahulu ketimbang orang yang mati syahid gitu loh. Penjelasan dari Nabi ternyata si B meskipun meninggal biasa di tempat tidur, tapi meninggalnya setahun lebih belakangan ketimbang si A yang mati syahid. Penjelasan dari Rasulullah, bukankah si B ini menjumpai satu kali Ramadan lagi? Di samping tentu dalam setahun itu ya diisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, gara-gara si B mendapat kesempatan satu kali Ramadan, maka dia berhak masuk surga lebih dahulu ketimbang yang mati syahid. Malah Rasulullah mengatakan, jaraknya di surga antara si B dan si A itu antara seperti kita melihat bintang. Begitulah kemuliaan yang didapat oleh si B yang mendapat kesempatan ketemu dengan satu kali Ramadan lagi. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa. Kita menghadapi Ramadan, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alangkah ruginya orang yang mengalami Ramadan sampai Ramadan selesai, dosa-dosanya belum diampuni. Begitu kan? Pesan Grab Bike Hemat sekarang. Menurut hadisnya, Nabi mengistilahkan gerowong hidung seseorang. Betapa ruginya orang yang mengalami Ramadan sampai Ramadan selesai, dosa-dosanya belum diampuni. Karena dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa punya semangat untuk memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya? Ibnu Majah juga. Ketika beliau membuat resep bagaimana agar kita bisa sholat yang khusyuk mungkin, beliau mengatakan, idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Kalau kamu ingin sholat yang sekhusyuk mungkin, sholatlah, anggaplah sholatmu ini adalah sholat yang terakhir. Anggaplah kamu sholat ini, kamu sedang pamitan. Anggaplah setelah selesai sholat ini, kamu diambil oleh Allah. Inilah kesempatan terakhir. Dia akan berusaha sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, kayaknya Ramadan juga begitu. Kalau kita ingin punya semangat agar bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Wah, Pak, jangan nakut-nakutin Pak. Udah, sekarang begini aja lah.
supaya kita bisa punya semangat untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita tanyakan aja pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita? Kalau kita ingat ke situ, insya Allah kita akan bersemangat untuk memanfaatkan hari demi hari dalam Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan berbagai ibadah dan beramal soleh, diperbanyak, dipersemangat. Dan pada kenyataannya juga apa kita yakin tahun depan kita masih mengalami Ramadan? Tidak ada seorang pun yang yakin di antara kita. Jadi saya kira resep dari Rasulullah perlu kita renungkan. Kalau ingin sholat yang khusyuk, salah satu upaya supaya sholat kita khusyuk, kerjakanlah sholat seperti kita berpamitan. Anggaplah itu sholat yang terakhir. Demikian juga supaya kita punya semangat untuk memanfaatkan hari demi hari Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bayangkanlah, tanyakanlah pada diri sendiri, bagaimana kalau Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Semangat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga kita bisa menyambut Ramadan dengan semangat dan mengisi hari demi hari Ramadan dengan banyak beribadah, banyak beramal soleh, dan kita mendapatkan sebesar-besar hikmah Ramadan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.